yang membuat gue juga lebih suka sama Purbaya gitu ya. Tadi selain bahwa dia menggelontorkan 200 triliun yang kemudian membuat semua orang melek tuh. Oh, ternyata ada duit nganggur 200 triliun. Oh, ternyata dalam tanda kutip bank-bank BUMN itu malas gitu atau direkturnya malas. Sorry ya kalau gue ketawa ya. Karena dia ngomong Pak Purbaya gitu mengatakan bahwa direktur atau bank-bank BUMN itu adalah mereka pinter tapi males. Jadi yang penting main aman, dapat spread lumayan, dapat untung, weekend main golf. Dan gajinya guys, nyundul langit. Gajinya nyundul langit guys. Gajinya Pak Purbaya dibandingin gajinya direktur. Nah guys, ketemu lagi sama gue. Udah lama gue nggak ngungkapin undang-undang di kamera. Sekarang gue ada kesempatan di kamera lagi, jadi gue bisa ngungkapin lagi undang-undang gue di kamera. Guys, ada penampilan baru nih guys, nih lihat nih. Ada codet kayak Harry Potter. Anyway guys, gue kali ini akan membahas tentang Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia, si Koboy itu ya. Gue percaya, bukan percaya sih ya, ada data dari apa namanya Indonesian Survey and Consulting itu. Jadi ini lembaga survei gitu. Lembaga survei ini juga gue baru dengar sih sekarang. Jadi ada lembaga survei kayak LSI, kayak ada indikator, kayak ada Indobarometer gitu. Dan ini ada lembaga survei juga namanya Indonesian Survey and Consulting. Jadi dia bikin survei gitu ya. Jadi bahwa 85% orang di Indonesia itu suka sama Pak Purbaya gitu ya. Dalam arti bahwa tingkat penerimaan Pak Purbaya itu mencapai 85% di antara menteri-menteri. Keren kan? Mungkin gue salah satunya. Gimana kalau lo? Apa lu salah satunya? Ya sebagian besar lulus sih pasti gitu ya. Meskipun terlepas dari kontroversinya ya, Pak Purbaya ini emang menarik sih ya. Cowboy gitu ya. Cowboy kalau naik kuda, tembak-tembakan di Texas sih biasa gitu ya. Kan memang semua orang cowboy gitu ya. Tapi yang uniknya Pak Purbaya ini adalah cowboy tapi jadi Menteri Keuangan gitu. Menteri Keuangan itu bendahara negara yang mengatur keuangan negara gitu. Tapi gayanya cowboy, aneh gak sih? Udah bendahara, pejabat, gayanya cowboy pula ya. Tapi terlepas dari itu semua ya guys, yang gue rasa sih yang membuat Pak Purbaya ini dalam tanda kutip disukai, meskipun pertama-tama kelihatannya agak tengil gitu ya, itu adalah karena dia memberikan satu nuansa baru gitu ya di tengah momentum hiruk pikuk pada saat itu demo, ketidakpercayaan terhadap pejabat, ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada di Indonesia, apakah itu berpihak kepada rakyat jelata gitu ya, rakyat kecil gitu ya. Di tengah ketidakpercayaan terhadap Menteri Keuangan yang lama, Ibu Sri Mulyani, terlepas bahwa Ibu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang hebat ya guys ya, karena dia beberapa kali jadi Menteri Keuangan terbaik di dunia dan dia juga ekonom hebat gitu ya. Pak Purbaya ini memberikan nuansa baru gitu ya. Terus berikutnya adalah yang membuat mungkin orang-orang suka ke dia adalah Pak Purbaya ini memberikan harapan. Ya harapan ya guys, harapan ini nanti bisa jadi kenyataan, bisa enggak gitu ya. Jadi harapan apa sih yang diberikan ke Pak Purbaya ini? Yang diberikan Pak Purbaya kepada bangsa Indonesia gitu ya. Jadi melalui Pak Prabowo yang menunjuk dia tentu saja ya. Yaitu harapan untuk kehidupan rakyat atau bangsa elu gue gitu yang lebih baik gitu ya. Itu harapan yang dia janjiin ya. Ya namanya juga harapan, bisa jadi kenyataan apa bisa jadi enggak, kita lihat aja nanti hasilnya gitu ya. Terlepas dari kontroversinya gitu ya. Nah, dia dengan gayanya itu ya ceplas-ceplos gitu ya. Kayaknya nothing tulus, nggak terpengaruh oleh dunia politik kalau politikus-politikus yang dalam tanda kutip menguasai negara ini gitu ya. Jadi kesannya dia itu independen dan dia memang bekerja gitu untuk kepentingan negara. Kalau dia nggak berhasil ya udah nothing tulus gitu. Dan itu ternyata yang disukai oleh orang-orang Indonesia gitu, termasuk gue sih. Sebodoh amat gue penggemar Pak Purbaya. Judul video ini gitu ya, sebodoh amat gue penggemar Pak Purbaya gitu ya. Nah, tapi gini ya guys, ya, terlepas dari bahwa gayanya Pak Purbaya dan kita lihat bahwa dia tuh memang ternyata terlihat dia memang bekerja dengan keras gitu ya. Jadi kalau kita aktif di sosial media gitu ya, atau monitor apa yang terjadi dengan perkembangan faktual yang viral di media gitu ya, kita pasti tahu bahwa Pak Purbaya itu sibuk gitu ya. Jadi hari pertama memang dia konferensi pers, dia mengatakan bahwa membuat kontroversi bahwa
Yang demo itu hanya sebagian kecil, kemudian dia deratsio bahwa dia akan membuat ekonomi tumbuh 6-7% sehingga rakyat tidak ada waktu lagi untuk demo dan menikmati pertumbuhan itu. Dan mengajak orang kaya bersama gitu. Itu janjinya dia gitu ya. Dia memberikan harapan itu. Terlepas dari bahwa ini ekonom bukan abal-abal gitu ya, orang pinter gitu. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya itu pinter gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu lah. Kalau memang dia pinter betulan ya nggak apa-apa gitu ya. Kita lihat aja nanti apakah itu terbukti apa enggak gitu. Tapi intinya adalah bahwa itu dia memberikan dia mempunyai komunikasi gitu ya. Komunikasi yang mudah dimengerti oleh orang-orang kebanyakan. Jadi nggak perlu seorang ekonom yang mengerti bahwa kebijakan 200 triliun yang digelontorkan oleh Purbaya itu bisa memutar roda perekonomian. Butuh ekonom nggak? Enggak lah, orang awam, lu kayak gue juga ngerti gitu loh. Tetapi kalau lu ekonom gitu, apalagi lu ekonom yang gak tau teoritis gitu, itu hampir semuanya men-challenge Pak Purbaya ini dalam kebijakan 200 triliunnya. Ini salah satu contoh ya guys. Lu ketemu gak ada ekonom gitu ya, ekonom senior gitu yang punya nama gitu ya, yang mensupport kebijakan menggelontorkan 200 triliun uang negara yang nganggur yang saat ini ada di BI ke bank-bank BUMN. By the way, ini diumumkan oleh Pak Purbaya di tanggal 9 September gitu ya, 1 hari setelah dia dilantik, bahwa dia akan menggelontorkan 200 triliun uang negara yang menganggur di Bank Indonesia ke bank-bank himbara, himpunan bank milik negara gitu ya. Ada ke BBRI, ada ke BNI, ada ke Mandiri, masing-masing dapat 55 triliun gitu ya. Terus kemudian ada BTN, dan terus kemudian ada lagi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia khusus karena dia hanya satu-satunya bank yang beroperasi di Aceh, katanya si Purbaya sih kayak gitu. Nah, coba lu lihat gak ada ekonom yang high profile ya, yang setuju dengan kebijakan ini gitu, hampir nggak ada guys. Ya ada sih beberapa ekonom, tapi ya yang ekonom independen ya maksud gue ya. Kalau ekonom bank-bank yang pro pemerintah ya dia harus digiring ke arah situ, kalau enggak ya dia nggak berani lawan pemerintah gitu. Tapi kalau ekonom, ada ekonom yang bilang bahwa ini nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Ada ekonom independen kayak ya adalah, lo lihatlah di podcast gitu ya, gue nggak perlu sebut nama gitu ya. Yang dipertanyakan adalah apa fungsinya atau gunanya atau efektivitas dari kebijakan 200 triliun ini ke perekonomian Indonesia. Ya gitu ya, terlepas dari kontroversinya, tapi rakyat jelata tahunya bahwa ada 200 triliun digelontorkan ke pasar gitu, ke market gitu, untuk memutar ekonomian gitu. Itu yang dikata rakyat jelata guys. Tapi kalau lu, apalagi kalau lu ekonom gitu ya, atau lu praktisi perbankan, itu pusing tuh orang-orang bank gitu. Gimana nggak pusing gitu ya. Tiba-tiba lu dikasih duit, misalkan Bank Mandiri atau BRI itu tiba-tiba lu dikasih duit 55 triliun dan lu di charge gitu ya 4% gitu ya, karena 55 triliun itu Purbaya menempatkan dia minta bunga gitu. Bunganya ada 80,47% dari suku bunga BI 7-day reverse repo rate gitu. Apa itu? Allah kau pikirin itu. Jadi dia minta bunga kira-kira sekitar 4% gitu. Jadi 55 triliun yang ditempatkan di sana itu dia kenakan bunga 4% gitu. Udah gitu, sewaktu-waktu bisa ditarik. Gimana nggak pusing gitu? Gimana mencalonkan kredit 55 triliun yang sewaktu-waktu bisa ditarik oleh Menteri Keuangan gitu. Meskipun kemudian Menteri Keuangan juga memberikan keterangan untuk mengklarifikasi bahwa dia menghitung 200 triliun ini kira-kira ya yang bisa dia secure lah, yang nggak perlu dia tarik sewaktu-waktu gitu loh. Jadi artinya ini bisa roll over juga. Terlepas dari bahwa skema awalnya itu adalah deposit on call, artinya deposit yang sewaktu-waktu bisa ditarik. Ya anyway, buat rakyat jelata 200 triliun. Ekonomi berputar gitu. Buat ekonom, apalagi ya, ini lucu nih guys nih. Jadi, Pak Purbaya itu mengumumkan dia akan menggelontorkan 200 triliun 1 hari setelah dia dilantik. Jadi tanggal 9 dia mengumumkan bahwa dia akan menggelontorkan 200 triliun dari uang anggurnya pemerintah yang ada di BI ke bank-bank BUMN. Tanggal 17 September, BI mengeluarkan laporan keuangan dan moneter gitu loh, kalau nggak salah LKM itu, laporan keuangan dan moneter yang mengatakan bahwa di bank-bank di Indonesia ini uang yang harusnya disalurkan ke kredit tapi yang masih mengendap di bank itu ada 2.372 triliun. Jadi lu bayangin. Jadi sebetulnya artinya ada 2.372 triliun duit yang harusnya disalurkan untuk jadi kredit
Itu nggak disalurkan guys sama bank, masih ada di sana. Nah, terus kemudian ditambahin lagi sama Purbaya 200 triliun. Jadi uang yang harus disalurkan ke bank-bank itu ada 2.500 triliun lebih gitu. Dahsyat kan, dahsyat. Jadi kalau lu hitungan matematik itu, kalau lu ekonom gitu ya, atau lu orang bank, lu pusing, lu 2.300 triliunnya belum belum disalurkan, apalagi ditambah lagi lu 200 triliun. Tapi yang bikin gue suka sama Purbaya adalah paling nggak dia action. Ada action gitu. Dan ini membuka mata bahwa paling nggak orang-orang sekarang kebuka mata, oh ada uang pemerintah yang nganggur. Nganggur ya, ini definisinya Purbaya, nganggur. Ada ekonomi yang men-challenge bahwa uang nganggurnya nggak sebanyak itu. Tapi, jadi kita tahu, oh ada uang nganggur, kenapa uang nganggur nggak diputar? Gitu kan. Yang kedua adalah orang-orang jadi sadar bahwa ternyata bank-bank itu males. Jadi Purbaya bilang bahwa direktur bank itu males gitu ya. Jadi mau main-main aman aja, dapat spread tinggi, weekend main golf gitu. Itu katanya Pak Purbaya loh. Jadi gitu. Nah, malasnya kenapa? Yaitu ada 2.300 triliun dan ini sebagian besar ada di bank-bank pemerintah. Yang kemudian ditambah lagi sama Purbaya masing-masing 55 juta itu. What do you think? Dahsyat kan? Dahsyat guys. Jadi sekarang itu masyarakat melihat dan mengawasi bahwa, hey bank-bank malas, lu salurkan dong kredit untuk memutar perekonomian Indonesia. Itu paling enggak yang gue suka dari Pak Purbaya. Dan dia dengan bercanda ngancem tuh. Kalau nggak disiarkan, kalau nggak disiarkan, awas aja, saya pengawas dan tentara. Atau Pak, gimana kalau nanti non-performing loans atau kredit macetnya itu bertambah gitu ya? Karena ada beberapa pihak dia menyatakan bahwa ini akan difokuskan ke UMKM gitu. Meskipun Purbaya bilang kalau itu dibuat kredit mobil gimana Pak? Ada pertanyaan gitu. Ada kalau itu buat kredit rumah gimana Pak? Ya nggak masalah gitu. Kata Pak Purbaya, emang gue pikirin yang penting duit gue muter. Duit gue muter dan ekonomi muter. Nah ini yang gue tangkap dari pernyataan Pak Purbaya, itu semuanya adalah dia memprioritaskan bahwa perekonomian Indonesia itu harus berputar, dengan demikian terjadi multiplier effect dari ekonomi bisa tumbuh. Gitu. Itu yang selalu dia ulang-ulang di setiap kesempatan dia ada media. Dan dia sering banget dia tampil di media dan mengatakan ini guys. Nah itu juga yang membuat gue semakin suka sama dia. Kenapa? Dia tuh terlihat sibuk banget guys. Lo ngerasa nggak sih bahwa dia itu setelah dilantik tuh dia ada di mana-mana gitu ya. Terlepas dari dia itu harus menguasai technical, kebijakan dan operasional keuangan negara gitu ya, menguasai moneter, mengetahui hal-hal dunia moneter, keuangan dan fiskal, termasuk pasar modal, dia itu ada di mana-mana gitu. Hari ini dia ketemu dengan Gubernur BI, besok dia ketemu dengan DPR, besoknya dia kemudian ketemu dengan pengusaha, besoknya dia ketemu dengan buruh pabrik rokok, besoknya dia ketemu dengan OJK, besoknya dia ketemu dengan Menteri Perumahan, besoknya dia ketemu dengan pengawas dan antara, besoknya dia ketemu dengan investor di Investor Summit gitu dan memberikan pidato-pidato yang lucu, menggembarkan itu. Keren nggak? Keren kan? Jadi ini seperti apa namanya ya, hiburan dan harapan gitu ya. Buat masyarakat Indonesia, hiburan dan harapan. What do you think guys, hiburan dan harapan? Bener nggak sih istilah gue gitu, hiburan dan harapan? Jadi hiburan ya setelah kita Indonesia gagal ke Piala Dunia kemarin gitu ya, dan meminta Patrick Kluivert dipecat gitu ya, dan meneriakan Sintayong. Paling nggak Pak Purbaya ini bisa mengalihkan perhatian kita lah dari kepenatan untuk berita-berita kayak jasa palsu, kayak keracunan-keracunan makan bersih gratis gitu, kayak ijazahnya Gibran gitu. Aduh, bener-bener yang membuat nggak produktif gitu. Tapi gebrakan-gebrakan atau pernyataan-pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Purbaya ini membuat paling nggak kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, terutama rakyat kecil, rakyat jelata kayak gue gitu, nggak tahu lu termasuk rakyat jelata atau enggak gitu, itu mempunyai harapan. Harapan itu satu hal ya guys ya. Tapi paling nggak dengan harapan ini kita mempunyai ya
Ya harapan gitu ya, kan harapan itu adalah yang membuat orang bertahan hidup dan mau berusaha. Itu karena adanya harapan. Ya lu tahu kan kalau sudah nggak ada harapan gitu, hopeless, ya yang ada ya melakukan hal-hal yang nggak kita harapkan gitu ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi ya kita doain aja bahwa Pak Purbaya ini mempunyai nasib baik gitu, dengan diangkatnya dia gitu, dia ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik dan kemudian bisa menetes, dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi target Pak Purbaya? Yang menjadi target Pak Purbaya itu ya, kalau dia cerita-ceritanya dia adalah ingin, ya pertama dia tentu saja sebagai pembantunya Pak Prabowo gitu ya, dia akan mensupport program-program prioritasnya Pak Prabowo. Makan bergizi gratis, ketahanan pangan, gitu. Ada pendidikan, ada kesehatan gitu kan. Pendidikan dan kesehatan itu ada sekolah rakyat, kesehatan itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya. Dan itu duitnya gede-gede guys. Duitnya gede-gede itu gampangnya gini deh, misalkan makan bergizi gratis gitu. Makan bergizi gratis itu yang tadinya budgetnya nggak ada kan di 2024 gitu ya, nol karena belum ada programnya gitu, tiba-tiba harus ada kayak budget di tahun 2025 ini 75 triliun. Nah, di tahun 2026 dari APBN yang rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang udah disahkan di DPR, yang udah ketok palu tanggal ya atau belasan September kemarin lah, itu anggaran MBG ini menjadi 335 triliun. 335 triliun dari total APBN kita yang cuma sekitar 3.840 triliun. Gede banget guys. Dan itu duitnya dari mana gitu loh. Nah, jadi salah satu tujuannya diangkatnya Pak Purbaya ini adalah untuk mensecure program-program prioritas nasional itu yang Pak Prabowo percaya bahwa dengan program-program ini gitu ada MBG, ada ketahanan pangan, ada program pendidikan, ada program kesehatan, ini akan membawa manfaat kepada rakyat, bukan hanya secara harapan gitu ya, tapi juga akan menjadi kenyataan dan memang akan mensejahterakan gitu ya. Dan ini bisa terwujud kalau pertumbuhan ekonomi itu terjadi gitu. Pertumbuhan ekonomi itu artinya apa sih? Artinya yang tadinya misalkan lu jualan pecel, tadinya omset lu misalkan satu bulan 5 juta gitu ya. Terus kemudian omset lu jadi 6 juta. Nah itu berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi uang yang dihasilkan oleh elu yang berusaha, atau uang yang dihasilkan oleh elu yang bekerja, gaji lu naik. Itu berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Artinya adalah produktivitas orang itu lebih tinggi dan kemudian menghasilkan penghasilan lebih tinggi. Kan gitu gampangnya gitu. Dan itu meskipun Purbaya ini menerangkannya rada-rada selebor gitu ya, kadang-kadang dengan istilah-istilah jargon-jargon ekonomi gitu, yang mungkin membuat kayaknya kelihatannya dia kelihatan pinter gitu. Bahkan dengan seloronya itu lucu banget kenyataan dia tadi bilang, buat ekonomi yang sering mengkritik saya, baca lagi teori-teori ekonomi gitu loh. Tapi jangan baca yang terjemahan ya, baca yang aslinya. Tegil banget sih. Tegil banget ya, tapi kita tunggu aja gitu ya, sebodo amat gitu ya, gue penggemar Pak Purbaya. Tapi ya itu tadi, gue juga gak semuanya ngerti atau setuju dengan pernyataan atau kebijakan Pak Purbaya gitu. Karena ini susah banget gitu ya, gimana bisa mensecure budget-budget program-program prioritas nasional itu dengan misalkan Purbaya nggak mau membuat pajak tambahan. Menaikkan pajak satu hal ya, tapi membuat kebijakan pajak itu adalah hal yang dia nggak mau tidak mau membuat kenaikan pajak. Artinya dia akan mengoptimalkan pajak yang sudah ada, mekanisme pajak yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Dia tidak mau menaikkan cukai rokok yang sudah sampai 57%. Dia dengan entengnya bilang, 57%. Wah, Fir'aun lu. Aduh, nggak tahu dia udah ngeliat angkanya belum ya, bahwa yang dihasilkan dari situ tuh setahun tuh bisa 150 triliun gitu. Jadi kalau dinaikkan 10% aja udah bisa ada tambahan 15 triliun gitu. Tapi nggak tahu dia akan dapat ini dari mana. Terus dia akan bagaimana dia bisa entertain atau bisa memastikan membalance bahwa anggaran-anggaran yang ada di kementerian, yang ada di lembaga maupun yang ada di daerah itu bisa optimal untuk memutar perekonomian. Kenapa? Karena ya untuk membiayai program prioritas nasional tadi itu, pos mana yang diambil? Ya salah satunya pos itu, kementerian dan lembaga yang dipotong, kemudian transfer ke daerah juga dipotong. By the way guys, dia sudah di demo loh sama gubernur sama bupati.
Gubernur dan bupati, 18 gubernur datang ke Jakarta audiensi sama mereka. Sama si Purbaya ini gitu. Salah satunya adalah Ibu Serly itu yang sangat top yang di Maluku Utara. Berarti Ibu Serly ini juga ini loh, media darling loh. Jadi ya menurut gue sih ya bisa jadi lawan yang sepadan buat Pak Purbaya gitu kalau nggak di manage dengan baik gitu. Terus ada Gubernur Aceh. Jadi ini ada sentimen-sentimen juga gitu. Jadi kalau Pak Purbaya nggak pinter-pinter memanage ini, bisa terjadi konflik-konflik yang nggak dibutuhkan gitu, yang bisa backfire atau bisa kondusi nggak kondusif gitu untuk pembangunan ekonomi kita gitu. Tapi ya gimana pun juga Pak Purbaya harus tetap bisa firm gitu ya dengan kebijakannya bahwa ya memang uangnya dialihkan gitu ya, yang tadinya transfer ke daerah atau perputaran ekonomi itu difasilitasi oleh spend pemerintah daerah melalui transfer ke daerah, kemudian dana itu dialihkan melalui spendingnya oleh pemerintah pusat melalui kebijakan prioritas Pak Prabowo itu tadi. Yang paling banyak sih adalah makan bergizi gratis ya, 335 triliun, gila, gede banget itu. Meskipun pelaksanaannya gimana nggak kebayang sih. Gue terus terang nggak kebayang gitu, otak gue nggak sampai gitu ngebayang gitu. 335 triliun, gila itu gimana cara muternya gitu. Anyway guys, yang membuat gue juga lebih suka sama Purbaya gitu ya, tadi selain bahwa dia menggelontorkan 200 triliun yang kemudian membuat semua orang melek tuh, oh ternyata ada duit nganggur 200 triliun, oh ternyata dalam tanda kutip bank-bank BUMN itu malas gitu, atau direkturnya malas. Sorry ya kalau gue ketawa ya, karena dia ngomong Pak Purbaya gitu mengatakan bahwa direktur atau bank-bank BUMN itu adalah mereka pinter tapi males. Jadi yang penting main aman, dapat spread lumayan, dapat untung, weekend main golf. Dan gajinya guys nyundul langit. Gajinya nyundul langit guys, gajinya Pak Purbaya dibandingin gajinya direktur BUMN itu gak ada apa-apanya. Nanti gue akan bahas khusus ya video yang membahas khusus mengenai gaji direktur bank BUMN. Nanti kita bandingin dengan gajinya UMR gitu ya. Karena di laporan keuangannya, gue ambil contoh ya laporan keuangannya BRI gitu ya. Jadi ngantur dulu ke gaji ya direktur. Laporan keuangannya BRI tahun 2024, kalau di rata-rata digaji satu direktur bank BRI itu satu tahun itu dapatnya 51 miliar. Jadi kalau dirata-ratain per minggu gitu, satu tahun itu ada 52 minggu guys. Satu minggu itu rata-rata direktur itu dapat hampir 1 miliar. Jadi betul banget tuh Pak Murya tuh kerja gitu. Kalau nggak bisa nyalurin untuk kredit, gue pecat. Kalau sampai NPL naik, gue pecat. Gue pengawas Danantara gitu kata Pak Purbaya. Gue punya puasa aja main gitu. Sambil ketawa-ketawa sih dia bilang. Anyway, yang gue lebih suka juga sama dia bahwa dia itu mengingatkan juga ke kementerian-kementerian dan lembaga bahwa come on guys, lu punya duit itu adalah untuk memutar roda perekonomian. Jadi spend dong, spend gitu. Waktu kita nggak banyak, waktu kita dikit lagi. Jadi dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ini, dia akan melakukan evaluasi kalau ada kementerian atau lembaga yang dananya dari yang sudah dialokasi oleh pemerintah tidak terpakai, dia akan realokasikan. Bahkan termasuk budget yang tadinya buat MBG. Kalau nggak kepake, ya saya akan realokasikan ke tempat lain gitu untuk memutar perekonomian. Atau dia bilang dia bisa pakai buat mengurangi utang. Masuk akal, masuk akal. Mengurangi utang artinya apa? Mengurangi bunga. Kenapa? Karena semua pembiayaan untuk belanja negara, untuk kementerian, untuk lembaga, untuk program-program strategis nasional, untuk membayar gaji ASN, ya apapun yang dilakukan negara itu, satu, dia dapatnya dari pajak, dapatnya dari cukai gitu ya, dan pendapatan-pendapatan negara, dan juga dari utang guys. Kenapa? Karena ternyata belanja negara yang di spend oleh pemerintah gitu ya, melalui APBN itu nggak cukup dibiayai dari penghasilan negara. Jadi tahun 2025 ini 2,78% masih dibiayai dengan utang. Utang itu gimana sih guys? Utang negara itu ya, negara itu mengeluarkan surat utang gitu. Dan surat utang itu macam-macam gitu ya. Ada surat utang jangka panjang, ada surat utang jangka pendek. Kayak misalkan kalau lu retailer gitu, lu pernah dengan ORI, obligasi retail Indonesia. Nah itu adalah termasuk salah satu surat utang retail gitu. Yang bisa dibeli oleh orang banyak gitu. Tapi juga ada surat utang nilainya gede-gede gitu ya, yang cuma buat institusi yang jangka panjang gitu. Intinya adalah negara berutang dan negara membayar bunganya. Dan bunganya itu rata-rata 6-7%.
Sekarang rata-rata kalau nggak salah di 6,5%. Gede kan? Jadi bayangin kalau misalnya EBG gitu ya, dari 75 triliun yang dianggarkan gitu, baru kepake 20 triliun gitu. 50 triliun nggak kepake. Dari 50 triliun itu kalau bunga 6%-nya itu udah 3 triliun guys tahun. 3 triliun. Mesti bayar utang. 3 triliun bayangin tuh, kalau buat bansos sudah bisa mensejahterakan satu kecamatan atau satu, I don't know. Masuk akal, masuk akal. Masuk akal banget gitu. Jadi dia itu terlepas bahwa ada orang-orang yang suka bahwa dia suka mengomentari kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga lainnya dan seolah-olah membuat situasi internal pemerintahan menjadi panas gitu ya. Kesannya ada intrik-intrik, tapi come on, itu hal seperti itu yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang. Bahwa kerja-kerja menteri, kerja-kerja lembaga, apalagi yang bertujuan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, memang harus diawasi. Dan itu sekarang kita dapat pengawasan secara tidak langsung melalui Pak Purbaya yang selalu disampaikan ke publik. Jadi sebodoh amat gue penggemar Pak Purbaya. Bahkan ada yang bilang bahwa dia adalah orangnya Luhut. Ternyata kebijakan Pak Luhut untuk membuat family office di Bali. Family office itu gini guys. Itu adalah office khusus untuk keluarga super kaya. Anyway, itu butuh dana kira-kira ya untuk membuat infrastruktur dan lain sebagainya di kayak kompleks ekonomi eksklusif gitu ya, itu butuh dana mungkin sekitar 3, 4, 5 atau 10 triliun gitu ya di Bali. Itu Purbaya dengan tegas ya kalau bisa biar Dan sendiri aja pikirin lah di investasi, nggak tahu dari mana apa investasi swasta bagaimana, yang jelas tidak ada alokasi dari APBN. Karena kalau dia harus mengalokasi dari APBN harus mengambil uang dari pos lain atau dia harus mengeluarkan uang tambahan. Jadi gimana guys menurut lu guys? Apakah lu termasuk orang yang kayak gue gitu penggemar Pak Purbaya gitu, terlepas dari segala kontroversinya gitu ya? Atau lu termasuk orang yang skeptis bahwa ini sih cuman hangat-hangat aja sekarang gitu, besok juga ya, tapi kalau gue sih ngerasa bahwa paling enggak Pak Purbaya ini memberikan harapan untuk bangsa Indonesia gitu ya, untuk perbaikan ekonomi ke depan. Mewakili kita-kita, gue gitu ya, rakyat jelata untuk mengawasi kementerian dan lembaga untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk kita gitu ya. What do you think? Kalau lu ada komen, lu bisa, atau lu ada pendapat lain, lu bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi di kolom komentar. And guys, thank you for watching my channel. Bye. Weekend main golf. Dan gajinya guys, nyundul langit.